Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TV KSM, shaimin dan shaimat dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan pemirsa sekalian untuk memotivasi agar tidak melewatkan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya akan membahaskan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian dikumpulkan ketika penciptaan kalian di dalam perut ibu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, bentuk mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi satu tetes darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Fayursalu alaihi malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Wa yu'maru yuktabu bi arba' kalimat. Dan diperintahkan untuk ia menuliskan ketetapan 4 perkara. Bikatbi ajalihi, dengan dituliskanlah ajalnya seseorang itu. Wa rizqihi, dan rezekinya. Wasaqiyun aw sa'idun, dan kebahagiaan ataupun kesusahan hidup di dunia seseorang itu. Kita seorang beriman haruslah meyakini apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, kebahagiaan ataupun kesusahan, sesuatu yang kita sukai ataupun tak kita sukai, tidak lain itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan sebelum lagi kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka itu, apabila kita ditakdirkan di dalam kesusahan yang kita tidak sukai ataupun sesuatu kecelakaan, musibah, janganlah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berprasangka buruk. Apabila kita ditimpakan sesuatu kejelekan, maka kita wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbanyak salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita berputus asa. Adapun sebaliknya, apabila diberikan pada seseorang kebahagiaan, kenikmatan kehidupan di dunia dan kelebihan rezeki dan ketinggian kedudukan ataupun pangkat, maka haruslah ia janganlah jumawa dan merasa tinggi diri. Tidak lain itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua-duanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kita melaluinya? Dan apabila seseorang sudah memahami apapun kejadian tidak lain adalah takdir Allah, niscaya ia akan bahagia hidup di dunia dan akhirat, walaupun dia di dalam keadaan susah bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dirubah. La yaruddul qada illa bidu'a wa la yazidul umur illa bil bir. Tidak akan dapat dirubah ketetapan qada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan berdoa, dan tidak akan bisa bertambah umur kecuali dengan berbuat baik. Jadi sesuatu cobaan, kesusahan ataupun sesuatu yang kita tidak inginkan, dari dulu kita meminta dan berusaha sekuat tenaga, tetapi kita pun tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, tidak mendapatkan hasil yang kita impikan dan kita cita-citakan. Dari itu
kita bermohonlah kepada Allah, karena dengan berdoa itulah yang dapat merubah ketetapan segalanya. Ad-du'a silahul mu'min. Sesungguhnya berdoa adalah senjatanya seorang muslim. Wa imanuddin, dan tiangnya daripada agama. Wa nurus sab'as samawati wal ard, dan cahaya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Di bulan Ramadan inilah yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tebarkan segala keberkahan-keberkahan. Allah ampunkan dosa, Allah lepaskan seseorang dari api neraka, dan Allah jawab segala doa-doa. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari melepaskan beberapa orang dari api neraka sepanjang bulan Ramadan, dan apabila seorang muslim berdoa, pastilah Allah Subhanahu wa taala jawab dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Di bulan inilah yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, yang mana doanya seseorang muslim dengan penuh keyakinan dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apalagi di dalam keadaan berpuasa ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, salasatun la taruddu da'watuhum. Ada 3 orang yang mana doanya tidak akan tertolak. As-saim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wa da'watu mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Di dalam kesempatan ini, di dalam berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjawab doa itu. Jadi dengan berdoa inilah yang dapat merubah ketetapan yang sesuatu yang kita inginkan, yang dapat merubah keadaan yang kesusahan menjadi kebahagiaan. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak doa yang harus kita panjatkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan kebaikan, kebagusan di dalam beribadah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada doa yang harus janganlah kita lewatkan. Apakah doa itu? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Jadi doa itu janganlah sampai kita lewatkan selama kita berpuasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan sakhatika wan nar. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dalam berpuasa ini kita tingkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita melewatkan kesempatan emas ini untuk kita berdoa kepada Allah dan mengharap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.